Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Remon BFDIY, peternakan burung kenari di Yogyakarta, di Jalan Godean KM 4,5 Banyumeneng. Di sini kami memulai beternak burung kenari di 2021. Peternakan ini ownernya adalah Mas Remon. Di sini saya sebagai kepala marketing, Qadarullah. Hari ini Mas Remon tidak bisa langsung untuk ditemui atau ikut dalam liputan ini, terus diwakilkan kepada saya. Mas Remon mulai burung kenari itu berawal dari sebelumnya beternak lovebird. Lalu setelah itu pada saat burung lovebird harganya sudah mulai menurun, itu pindah haluan ke burung kenari karena dinilai burung kenari ini prospeknya insya Allah amat sangat bagus, harganya cukup stabil dan beraneka ragam tipe-tipe dan jenisnya. Jadi otomatis insya Allah bisa sangat lama, ibaratnya jangka waktunya untuk survive itu tidak seperti lovebird langsung bisa turun harganya. Terus penggemar burung kenari juga banyak dari kalangan menengah ke atas sampai yang menengah ke bawah pun ada. Jadi dari harga yang lokal itu yang termurah sekitar 100.000 sampai yang interlokal atau imporan itu ya burung Yorkshire dan lain-lain itu sampai di 10 jutaan. Jenis di sini banyak Mas ya. Dari yang kecil lokal itu kita juga ada. Itu khususnya untuk membantu produksi, untuk meloloh paut-paut produksian yang di sini itu lokal. Terus setelah itu AF beberapa dagangan juga ada, F1, F2, F3, seri YS, F1 YS, F2, F3 YS itu ada insya Allah. Terus silang-silangan jenis-jenis crossbreedan itu ada juga. Terus khususnya sini fokus ke burung besar Mas. Burung besar itu seperti Yorkshire, terus Rasmi juga ada. Insya Allah komplit Mas. Burung-burung kecil, Gloucester, terus Giboso, Belgian Boso, Scott Fancy, impor-impor itu ada juga Mas. Ini total burung di sini kalau full waktu musim impor datang itu ya kurang lebih 1000 Mas. Tapi kalau sekarang ini kan musim mabung, kita jumlahnya lebih sedikit. Kalau yang impor-impor kan udah pada dijual itu Mas, digantikan oleh hasil panen kita, Yorkshire lokal dan lain sebagainya, seperti itu Mas. Yang bekerja di sini itu 4 orang Mas. Itu meliputi bagian yang membantu saya di bidang jual beli, terus yang di bidang breeding itu ada 2, terus buat perawatan dan perlengkapan ada 1 lagi. Berarti 4 orang, 5 sama saya. Untuk perawatan harian seperti burung-burung kenari yang lainnya, cuman kita pakai sistem tidak jemur ya Mas. Tidak kita jemur karena jumlahnya yang cukup banyak, kita mainnya indoor. Tapi bukan berarti dengan indoor ini beternak burung kenari harus syaratnya indoor, itu tidak juga. Yang semi outdoor atau yang outdoor pun banyak yang berhasil. Jadi kalau kayak rumor yang seperti mengatakan bahwa burung-burung impor itu hanya bisa di breeding di dalam ruangan, hanya bisa dengan AC dan lain sebagainya, insya Allah tidak seperti itu Mas. Kalau buat nutrisi kita memang menggunakan Mas, seperti vitamin breeding, B-kompleks, terus kalsium dan lain sebagainya. Selain itu juga diberikan pakan bijiannya kita pakai kiloan biasa Mas. Setelah itu EF itu kita pakai CD itu Mas, yang impor. Banyak merek-merek, kita tinggal pilih aja. Kita biasanya gunakan itu CD premium atau Goldpet juga bisa. Itu kalau pas stoknya ada, impor banyak gitu ya, kita pakainya itu. Terus dibantu dengan soft food. Soft food itu menggunakan seperti buah sayur, kita blender kering, tidak pakai air ya, kita blender kering, jadi diberikan semi-semi kering itu Mas, agak orang Jawa bilang tuh nyemek, nggak basah banget, nggak berair banget gitu. Diberikan itu Mas extra foodingnya, tambahannya itu selain CD telur, pakai CD tambahan sendiri seperti itu. Untuk antisipasi burung yang sakit, kalau kita penerapannya kita rutinitas seperti pemberian obat kutu, terus pemberian vitamin itu supaya imunitasnya tinggi ya, jadi nggak gampang sakit.
Terus utamanya kebersihan mas, kebersihan itu kayak kandang, tangkringan, air minum, kebersihan pakan itu juga kita jaga dan kita rawat. Kalau perlu ditambah dengan penyemprotan disinfektan itu secara berkala dan rutin, itu insya Allah bisa membantu menghilangkan kayak seperti virus-virus atau membantu mengurangi bakteri-bakteri mas, seperti itu. Gimana ya mas, kita intinya kan doa, usaha, ikhtiar. Kalau untuk hasil itu kan kita tawakal aja kepada Allah Ta'ala. Biasanya kita itu menggunakan periode musim breeding sama musim pembesaran, jadi tidak bisa dipukul rata per bulan mas. Jadi sistemnya setengah tahun sekali lah, anggaplah seperti itu. Jadi kita breeding itu dari bulan 1 sampai nanti bulan 5. Setelah itu nanti selanjutnya menjual hasil breeding atau pembesaran, seperti itu mas. Alhamdulillah kita dari tahun 2022 khususnya sampai dengan yang tahun ini, ring terbaru itu di ring 24 ya, itu insya Allah per seasonnya itu kurang lebih kalau Yorkshire lokal kita bisa di 350 ekor mas, itu per season ya. Jadi sekitar kurang lebih 4-5 bulanan itu keluarnya sekitar itu mas, 350 ekor. Jadi seperti ini, siklus burung kenari setahu saya itu, kalau burung kenari itu dari 0 hari sampai 6 bulanan itu masuk ke masa dia mulai dewasa. Nah setelah dewasa dia siap untuk dibreeding atau dinikmatin. Ibaratnya kalau jantan mulai gacor, mulai rajin bunyi itu kurang lebih di umur 6 bulan, 8 bulan lah. Nah setelah itu masuk ke masa, kalau misal top perform itu dia biasanya 3 bulan mas. Setelah itu masuk ke masa mabung. Masuk mabung sampai gacor lagi itu di 3 bulan. Jadi periode dalam 1 tahun secara umum itu dia istirahatnya 2 kali, mabung 2 kali, produksi juga 2 kali. Itu secara umum. Tapi ada juga yang bablas mabungnya cuma 1 kali dalam 1 tahun. Kurang lebih kalau burung kenari seperti itu mas. Kalau sistem kawinnya kita sistem penjodohan mas, 1:2, jantan 1, betina 2, sistem berkala, atau 1:1 juga ada, kadang dicampur. Intinya kalau pas mau dikawinin dicampur, terus nanti setelah itu kita pisah lagi kalau sudah kawin. Nunggu sampai bertelur, mulai bertelur sudah si betina itu mengeram sendiri. Setelah itu nanti telur yang sudah kepantau isi itu kita pindah ke baby sister. Jadi sistemnya seperti itu mas. Kalau burung kenari itu 14 hari atau sekitar 15 hari terus menetas. Setelah menetas dirawat sama baby sister itu kurang lebih kalau Yorkshire lokal ya 1 bulan, 1,5 bulan mas, sekitar itu mas. Kalau lokal itu kayak burung paling kecil-kecil itu ya, kalau betina mulai dari 200 mungkin ya yang bagus. Terus kalau yang jantannya di 350. Kalau Yorkshire itu pautan kita betina itu mulai dari 2 juta yang warna gelap. Terus yang warna cerah mulai dari 2,5. Kalau yang jantan gelap mulai 3.000, cerah itu mulai 4.000. 4.000 itu 4 juta, 3 juta, seperti itu mas. Siap jual itu kita jual setelah kita berikan DNA mas, DNA sexing, kita tes dulu, setelah itu baru kita jual. Umur kurang lebih 2 bulanan mas, garis besarnya seperti itu mas. Kalau pembeli di sini insya Allah sudah banyak, yang lokal juga banyak mas, datang PCB langsung gitu. Ada juga yang luar kota. Yang luar kota kita bisa kirim-kirim atau PCB langsung lebih bagus lah intinya. Banyak juga yang dari luar kota datang ke sini. Yang luar pulau ada juga mas, kita juga bisa insya Allah bantu kirim-kirim, insya Allah amanah. Penjualan kita offline dan online. Kalau burung kenari itu yang rame sementara waktu ini masih bertahan di Facebook. Setelah itu ada lagi yang di TikTok itu. Terus kalau Instagram kurang mas. Terus yang mulai menarik itu di YouTube ya, seperti itu mas. Fisiknya burung kenari kalau sekarang trennya itu ada 2 macam mas. Tren untuk burung-burung kayak burung kontes, burung lomba itu berkicau ya. Lomba kicau itu dia melengkung atau bungkuk. Tipe-tipe seperti itu. Terus kalau untuk peternak tempo dulu sukanya yang nge-V, kaki tinggi, jinggring seperti itu. Bulu-bulu tipis. Jadi 2 tipe itu mas kurang lebihnya. Bisa dimasukin.
Kontes kalau saya pribadi enggak, Mas. Kalau untuk Mas Raymond dengan timnya kayaknya ada sih. Cuman saya tidak ikut di bagian urusan kontes-kontes lomba-lomba itu, tidak. Kalau saran saya untuk pecinta atau penggemar atau pemula atau intinya untuk yang mau bergerak di bidang makhluk bernyawa untuk burung kenari itu, yang pertama siapin mental, Mas, untuk kita betul-betul ikhlas menjalani sesuatu yang terburuk itu adalah kematian, karena setiap makhluk yang bernyawa itu kan pasti akan mati. Kebanyakan orang baru bercerita ngobrol-ngobrol itu sudah tertarik dengan hasil duluan, cuman tanpa berpikir matang mungkin tentang masalah kematian atau kerugian. Jadi selama memang sudah niat dan sudah betul-betul feeling ya, maksudnya udah siap ya, berarti harus siapkan dulu hal terburuk adalah soal kematian itu, Mas. Jadi jangan berpikir untuk masalah wah enak ya seperti ini, banyak hasilnya dan lain sebagainya. Semua itu pasti ada prosesnya, dan setiap proses itu butuh perjuangan dan banyak lika-likunya. Jadi ya kurang lebih seperti itu, Mas. Untuk masalah burung kenari itu selama ini hasilnya bagus, terus pasarannya juga bagus, penikmatnya juga banyak. Insya Allah untuk jangka panjangnya masih tetap bagus lah kalau untuk masalah di bidang bisnisnya seperti itu, Mas. Insya Allah kalau untuk prospek ke depan masih bagus, karena ibaratnya sepengetahuan saya kalau urusan hobi itu yang ada lombanya itu biasanya cukup bertahan lama. Kalau saya melihat tuh seperti itu, entah itu dari hobi burung, hobi otomotif pun juga seperti itu. Untuk rekan-rekan teman-teman Kenari Mania Indonesia, monggo kalau yang mau meresake atau yang mau beli burung kenari dengan ring Raymond BF-DIY ataupun burung impor yang kami jual atau burung apapun, intinya burung kenari yang berada di sini, bisa kontak langsung ke Mas Raymond, langsung bisa. Nomornya nanti akan dicantumkan, ke nomor saya pun juga bisa. Saya itu di sini sebagai marketing atas nama Bagus Setiabudi dengan nomor 081 325 177, 4-nya 3 kali, 444. Oke, sekian dari kami. Banyak salah kata, banyak kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau mau sharing-sharing untuk rekan-rekan yang berada di Jogja, mungkin bisa langsung datang saja ke Raymond BF-DIY yang beralamat di dekat Jalan Godean KM 4,5, dekat STPN, dekat Sekolah Pertanahan di Banyumeneng, Sleman, Yogyakarta. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.